Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Marwati, saya mahasiswi dari kelas 10 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Nah, di video kali ini Mary akan menjelaskan materi singkat tentang akidah yang ditugaskan oleh Bapak Hadi Prana Abadi SPDI MPD. Materi akidah ini menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asma al-Husna. Pada materi akidah mempelajari sifat 20 Tuhan atau akidat al-awam atau mengenalkan sifat-sifat Tuhan yang 99 sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang dikenal dengan Al-Asma al-Husna. Perlu diarahkan pada dimensi empirik dengan misalnya kita menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan itu memiliki sifat Rahman atau Maha Pengasih. Jadi, manusia harus optimis dalam menjalani hidup di dunia ini. Dari segi bahasa, akidah berakar pada aqada yaqidu, aqdan wa aqidah, yang mengandung arti mengikat atau asyad, berjanji atau al-had, membenarkan atau al-tashdid, kemestian atau al-wujud, dan kepastian al-ta'kid. Atas dasar makna leksikal inilah akidah dalam Islam dimaknai sebagai keimanan atau keyakinan yang pasti atau tidak ada keraguan sedikit pun kepada masalah-masalah gaib dan dasar-dasar ajaran Islam atau usuluddin yang diberitakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Akidah Islam tercermin dalam rukun iman atau iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qadar dan qadar. Esensi akidah Islam adalah tauhid. Diformulasikan dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah berarti menyimpang dari akidah Islam. Karena itu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW antara lain untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang sudah mengalami penyimpangan, seperti anggapan kalangan Yahudi, Uzair anak Allah, dan keyakinan kaum Nasrani. Manusia harus tunduk dan patuh kepada syariatnya, karena jalan terbaik dalam hidup ini adalah meneladani sifat-sifat dan asmaul husnanya. Nah, perlu teman-teman ketahui, akidah tauhid harus dimaknai secara komprehensif dan menjadi komitmen teologis muslim sebagaimana tercermin dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Komitmen berimplikasi mendasar bahwa muslim tidak boleh melakukan perselingkuhan teologis atau syirik. Misalnya saja kita rajin sholat, tetapi dalam waktu bersamaan kita masih percaya kepada selainnya, seperti tempat-tempat yang diyakini keramat, klinik, benda-benda tertentu yang diyakini bisa membawa peruntungan, dan sebagainya. Akidah tauhid harus ditindaklanjuti dalam bentuk ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah, dan ibadah ini dipahami sebagai tujuan utama penciptaan manusia, atau ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ke-51 ayat 56. Oleh karena itu, mukmin harus meyakini diterima dan tidaknya amal sangat bergantung pada tauhidnya. Kesempurnaan amal juga bergantung pada kesempurnaan tauhidnya. Allah berfirman, dan orang-orang kafir itu amal mereka bagaikan fata morgana di tanah datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi jika air itu didatangi,
dia tidak mendapatinya sedikit pun. Quran Surat An-Nur surah ke-24 ayat 39. Jadi, akidah tauhid menjadi fondasi dan sebab berpahala setidaknya amal seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhid juga dapat membentukkan hubungan antara hamba dan Tuhannya, baik dari segi makrifah, tauhid maupun ibadah. Kebahagiaan hidup di dunia ini dapat terwujud jika dilandasi pengetahuan tentang Allah. Kebutuhan hamba kepada Allah harus melebihi segala kebutuhannya kepada yang lain. Selanjutnya yang tercantum dalam akidah yaitu ma'rifat. Ma'rifat atau mengenal dan memahami Allah merupakan sumber ketenangan dan kedamaian hati. Akidah tauhid juga membuat orientasi hidup muslim jelas, terarah, dan mantap, tidak bimbang, ragu-ragu, dan setengah-setengah. Akidah yang benar merupakan kunci kemenangan dan keberuntungan dalam hidup di dunia dan akhirat. Dengan akidah yang benar dan kuat, mukmin hanya takut kepada Allah. Selainnya, semua itu kecil dan hina. Yang maha besar dan kuasa hanyalah Allah. Dengan demikian, berakidah tauhid atau mengikatkan iman dalam hati, pikiran, lisan, dan perbuatan hanya kepada Allah perlu dibuktikan dengan amal salih dengan dilandasi oleh ilmu yang memadai. Iman tanpa ilmu tidak akan membuahkan amal. Karena itu, iman, ilmu, dan amal perbuatan merupakan trilogi, satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akidah tauhid akan terawat dengan baik jika dikawal dengan istiqomah atau komitmen dan konsistensi dalam berislam dan berihsan. Suatu hari Nabi SAW pernah dimintai seseorang, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah ajaran Islam yang setelah itu aku tidak bertanya lagi." Nabi pun menjawab, "Katakanlah, aku beriman kemudian beristiqomahlah." Oleh sebab itu, sebaik-baiknya amal adalah yang konsisten atau terus-menerus walaupun hanya sedikit. Jadi, akidah tauhid harus dimaknai dengan dirawat, dipupuk, dikembangkan, dan dioptimalkan agar tidak berkurang, defisit, atau bahkan hilang sama sekali. Caranya antara lain dengan memperbanyak istighfar, zikir, pikir, tadabbur, syukur, ibadah ritual dan sosial, dan beramal salih secara personal, sosial maupun kultural dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan konsistensi. Dengan kata lain, akidah adalah keimanan yang sesuai kenyataan, tidak menerima keraguan ataupun prasangka bagi orang yang meyakininya. Beberapa di sini keistimewaan akidah Islam akan Mary sebutkan. Yang pertama, rahmatan lil alamin. Yang kedua, terbukti akan kebenarannya melalui sejarah dan bukti-bukti lainnya. Yang ketiga, Al-Quran terbukti secara ilmiah. Yang keempat, ajaran agama Islam mudah, terang atau jelas dan tegas. Yang kelima, menenteramkan hati atau damai. Yang keenam, membuat pengikutnya bermartabat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sepanjang zaman. Jadi itu penjelasan singkat materi dari Mary tentang akidah. Jadi bisa disimpulkan bahwa akidah itu yaitu kita harus meyakini kalau Tuhan kita itu ada. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus yakin, karena Allah Maha melihat, Maha segalanya. Jadi jangan meragukan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini materi yang Mary bisa sampaikan. Jika Mary ada salah dalam tutur kata, lisan maupun penyampaian, kepada Allah Mary mohon ampun.
Dan kepada kalian Mary minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena ini tentang ilmu agama kita. Terima kasih.